Kebutuhan hidup memang tiada habisnya, apalagi kalau kita kurang bersyukur. Walaupun sudah jungkir balik mencari uang, namun jika penghasilan yang dirasa kurang, jelas membuat kalang kabut. Akhirnya utang sana-sini demi mencukupi gaya hidup. Nah, kalau udah kepepet, bunga hutang yang selangit pun disetujui tanpa memikirkan hari esok, apakah mampu membayar atau tidak. Seperti kasus yang akan Mia ceritakan hari ini, di mana permasalahan satu orang yang memiliki hutang menggunung malah mengorbankan nyawa orang lain yang gak tahu apa-apa. Lantas bagaimana peristiwa ini bisa terjadi? Mari kita sama-sama mendalami informasi ini agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. Cerita ini adalah berita fakta yang berhasil Mia rangkum dari berbagai media berita terpercaya tanah air dan menyajikannya sebagai alur cerita. Semoga dapat dengan mudah untuk dimengerti. Kemalangan ini terjadi pada seorang ibu rumah tangga di Kota Malang, Jawa Timur. Ia ditemukan meninggal dunia dengan beberapa luka tusukan yang menyedihkan. Jasadnya ditemukan oleh suaminya sendiri yang baru saja pulang bekerja. Tetangga sekitar yang mengetahui kejadian ini pun menjadi histeris, tak menyangka ada peristiwa sadis yang menimpa warga lingkungan mereka. Desas-desus pelaku mulai mencuat. Ada beberapa orang yang membicarakan tentang siapa pelakunya. Karena jelas ia adalah korban pembunuhan, lantas keluarga langsung menghubungi polsek setempat dan tak lama kemudian petugas datang bersama tim medis. Segera saja mereka melakukan olah TKP dan memeriksa jasad korban yang dipenuhi dengan noda merah. Suni berusia 48 tahun, seorang ibu rumah tangga dan berprofesi sebagai asisten rumah tangga harian yang kerjanya berangkat pagi pulang sore atau sewaktu-waktu tergantung banyak sedikitnya pekerjaan. Suaminya bernama Juwanto, mereka memiliki satu orang anak dan tinggal di sebuah rumah sederhana bercat oranye cantik di Dusun Bugis, Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kota Malang. Tak begitu dijelaskan profesi suaminya, yang jelas keduanya memiliki pekerjaan yang baik, berangkat pagi pulang sore. Keluarga yang sederhana, bersahaja, dan sangat baik di mata tetangga. Namun pada tanggal 16 Juli, tepatnya pukul 4 sore, ketika Juwanto pulang dari kerja, ia menemukan istrinya bersimbah cairan merah di atas kasur dalam kamar. Sontak Juwanto menjadi histeris dan teriak memanggil bantuan. Sambil berucap istighfar berkali-kali, Juwanto hampir pingsan melihat istrinya meregang nyawa dalam rumah mereka. Teriakan dari Juwanto membuat warga penasaran dan segera berkerumun ke TKP. Namun dengan cepat aparat desa yang mendengar tragedi ini menenangkan warga agar jangan sampai merusak TKP dan segera menghubungi polsek terdekat. Tak lama kemudian, garis kuning telah dipasang. Penyidik dan tim medis segera memeriksa keadaan rumah, menanyai keluarga, tetangga, juga memeriksa CCTV di sekitaran rumah. Menurut Kasat Reskrim Polres Malang, yaitu AKP Ganda Syahidayat, sudah ada 9 orang yang telah dimintai keterangan. Dan lain mereka adalah keluarga, para tetangga, hingga majikan korban. Dalam keterangan itu ada beberapa poin yang digarisbawahi oleh penyidik, antara lain dompet, ponsel, juga motor korban telah hilang. Dan adanya laporan tentang tamu misterius di siang hari yang sempat dijamu oleh tetangga korban. Mendengar adanya tamu misterius itu, penyidik memfokuskan tentang penemuan keterangan emas tersebut. Lantas, Ketua RT yang mewakili warganya untuk berbicara menjelaskan tentang kedatangan tamu misterius sesaat sebelum korban ditemukan meninggal dunia. Fresio Sudarman selaku Ketua RT menjelaskan, memang sehari sebelumnya Suni berkata akan kedatangan seorang tamu. Kemudian Fresio menyuruh Suni untuk mengantar fotokopi KTP tamunya jika ia sudah datang.
Kemudian di hari kejadian, menurut warganya, ada seseorang wanita paruh-baya datang ke rumah Suni sekitar pukul 10 pagi. Saat itu si wanita misterius terlihat mondar-mandir di depan rumah Suni. Lantas tetangga yang melihatnya bertanya keperluan orang tersebut. Kemudian ia menjawab jika dirinya adalah teman Suni dan telah mengetahui jika Suni masih bekerja dan dia bersedia menunggunya hingga Suni pulang. Mendengar ini sang tetangga sudah tidak khawatir, malah menawarkan minuman teh dan berbincang dengannya. Maklum, masyarakat kita itu mudah percaya, apalagi dengan sosok wanita paruh-baya, dirasa lemah dan gak mungkin berbuat jahat. Nyatanya ada udang di balik bakwan, alias ada monster di balik wajahnya yang keibuan. Mendalami keterangan dari warga sekitar mengenai perempuan misterius itu, penyidik mencari tahu ciri-cirinya. Namun sayang, orang yang melihat sosok misterius itu sudah terlalu tua, hingga ia tidak mengamati dengan jelas muka terduga pelaku. Untuk itu rekaman CCTV dari berbagai tempat diperiksa dan diselidiki. Mungkinkah ini perampokan disertai pembunuhan? Namun setelah menyelidiki TKP, tidak ada kerusakan atau tanda-tanda masuk secara paksa. Bahkan korban saat itu tengah berbaring di kasur. Kemudian ada sisa bekas makanan yang dipastikan dimakan korban dan tamunya sebelum meninggal dunia. Tim kepolisian bekerja keras demi mengusut peristiwa memilukan ini. Mungkinkah ada keterlibatan dari keluarga terdekat? Jasad almarhum dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar untuk dilakukan otopsi. Setelah selesai diperiksa, jasad dipulangkan ke rumah duka dan dikawal oleh beberapa keluarga juga tetangga terdekat. Salah satunya adalah Siswanto. Dikutip dari wawancaranya dengan jurnalis media Radar Malang, sesaat setelah pemakaman, Siswanto berkata melihat banyak sekali luka pada tubuh korban. Dibenarkan dari hasil otopsi, ada 6 luka akibat hantaman benda tumpul sampai membentuk lubang. Lalu bagian tempurung kepala yang sangat empuk mengindikasi jika tengkorak kepalanya sudah remuk. Juga ada luka tusukan lain di area wajah dan leher. Sementara itu penyidik yang mendapat laporan hasil otopsi menyimpulkan jika korban dibunuh menggunakan palu, bisa pisau atau gunting. Namun benda-benda seperti itu masih lengkap di rumah Sunik, berarti pelaku telah membawanya dari luar. Jelas ini merupakan pembunuhan berencana. Di sisi lain, penyidik yang berhasil mengetahui ciri-ciri pelaku lewat rekaman CCTV, baik di rumah tetangga hingga di sepanjang jalan, akhirnya mengetahui identitas pelaku dan bergegas menciduknya. Pada tanggal 20 Juli atau 4 hari dari peristiwa pembunuhan, dari kota Malang petugas bergerak menuju Surabaya. Tepatnya ke rumah seorang wanita bernama Evi Wijayanti berusia 52 tahun yang beralamat di Kelurahan Kerembangan Selatan, Kecamatan Kerembangan, Kota Surabaya. Namun saat itu Evi tidak berada di rumah, melainkan di tempat kerjanya. Rupanya terduga pelaku bekerja sebagai pengamen jalanan. Evi yang ditangkap saat sedang mengamen tak menyangka secepat itu petugas akan membawanya ke sel penjara. Dengan rambut pendek yang mulai berwarna putih, ia cuma bisa tertunduk dan meratapi kesedihan. Saat diinterogasi, Evi pun mengakui perbuatannya dan menceritakan kronologi kejadian. Rupanya pelaku dan korban berkenalan lewat aplikasi TikTok. Pelaku Evi mencoba mengajak Sunik untuk menjadi teman dekatnya. Lantas, Sunik yang gak curiga, ya terima aja. Lagi pula usia mereka sama, sudah paruh-baya. Jadi temen ngobrol kan gak masalah, pikir korban. Jadi mereka berkenalan dan intens ngobrol sejak 6 bulan yang lalu. Saat itu Sunik menilai positif ajakan pelaku untuk bersahabat, namun ternyata tidak untuk Evi. Dia memang sengaja mengincar Sunik dan bersahabat dengannya dengan tujuan lain. Pikir Evi, jika nanti mereka sudah berteman dekat, pasti Sunik mau meminjamkannya uang. Bukankah sahabat seperti itu? Pikirnya. Memasuki bulan Juli 2024,
Evi yang udah tertekan dengan hutang-hutangnya di beberapa orang mulai panik. Saat itu harapan satu-satunya adalah meminjam uang pada Sunik. Namun selama 6 bulan pertemanan mereka, sepertinya tidak mudah bagi Sunik untuk meminjamkan uang padanya. Kesabaran Evi yang sudah setipis tisu bikin ia gak bisa tidur nyenyak. Ia benar-benar kehabisan cara untuk membayar hutang dan juga ingin membeli handphone baru. Akhirnya terlintas dalam pikiran untuk pergi ke rumah Sunik dengan tujuan meminjam uang. Namun ada langkah cadangan nih, nanti jika Sunik gak mau pinjamkan uang, terpaksa ia harus mengambil paksa uang itu walaupun harus ada korban nyawa yang melayang. Akhirnya pada tanggal 16 Juli tahun 2024, setelah mendapatkan alamat rumah korban, berbekal palu yang ditaruhnya dalam tas, Evi menuju Malang mengendarai bus dan menaiki ojek pangkalan untuk ke rumah Sunik dan tiba di sana pada pukul 10 pagi. Disitulah tetangga korban yang melihat Evi menunggu di depan rumah Sunik dan berbincang dengannya sekaligus membuatkan teh. Singkat cerita, sekitar jam 1 atau jam 2 siang, korban pulang dari bekerja. Keduanya pun bertemu dan berbincang di ruang tamu. Korban malah sempat keluar membeli rujak dan es campur. Keduanya makan bersama. Saat bersantai itulah, Evi mengutarakan niatnya untuk meminjam uang sebesar 1 juta rupiah. Sayangnya, korban yang sedang fokus melototi HP seperti acuh saat Evi memohon dipinjami uang. Melihat perilaku korban yang cuek, jadinya dia cuma bisa diam dan memendam amarah, kemudian menunggu waktu yang tepat untuk menghabisi nyawa Sunik. Singkat cerita, setelah keduanya selesai makan, Sunik rebahan di kasur kamarnya setelah menunaikan sholat zuhur. Disitulah pelaku mengambil palu dari dalam tas dan menuju kamar Sunik, kemudian menghantam palu itu ke sekujur tubuh korban sampai noda merah nyiprat kemana-mana. Evi sempat menyebut kata, "Sepurane mbak," berkali-kali, yang artinya permintaan maaf. Jadi pelaku benar-benar menghabisi korban menggunakan palu hingga tubuhnya membentuk lubang. Seusai yakin korban telah tumbang, ia membawa ponsel, dompet, dan motor Honda Vario milik Sunik, kemudian melarikan diri kembali ke rumahnya di Surabaya. Dari rekaman CCTV, saat pelaku kabur mengendarai motor korban itulah polisi berhasil melacaknya. Jadi sesampainya pelaku di Surabaya, ia menitipkan motor korban pada tetangganya sebagai jaminan hutang, sedangkan ponsel dan dompet korban yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Evi berhasil ditangkap pada tanggal 20 Juli saat mengamen di Terminal Beratang, Kota Surabaya sekitar pukul 4 sore. Begitulah kurang lebih kronologi dan motif pembunuhan berdasarkan keterangan pelaku. Proses rekonstruksi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli tahun 2024 memperagakan 45 adegan. Dari kedatangan pelaku ke rumah korban, juga mendatangkan saksi yang membuatkan teh ke pelaku, juga ada rekonstruksi ketika korban meminta pelaku untuk melaksanakan sholat zuhur. Tersangka yang saat proses reka ulang menggunakan pakaian yang sama saat peristiwa pembunuhan. Nah, karena kasus ini masih baru saja terjadi, mari kita sama-sama memantau jalannya persidangan agar korban dapat keadilan yang seadil-adilnya. Semoga almarhum diampuni segala dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, juga untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi kesehatan, kekuatan, serta ketabahan. Baik teman-teman, memang gak ada salahnya berhutang, namun pastikan kita mampu untuk membayarnya. Kalau gitu Mia mau undur diri dulu, mohon maaf banget jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video. Sampai jumpa di video selanjutnya, selamat beraktivitas, bye!